A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuh alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang karenanya kita semua dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Shalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas sebuah topik yang paling terpenting dalam beragama, ya. Tapi sebelum saya membahas topik tersebut, saya itu ada cerita, jamaah rahimakumullah. Pada suatu ketika saya ada teman kantor, itu atasan saya. Beliau ini berasal dari Bali. Jadi di kantor saya itu ada kunjungan, memang dijadwalkan kunjungan itu setiap 2 bulan sekali. 2 bulan sekali pasti ada kunjungan dari atasan saya dari Bali itu ke Semarang. Tatkala atasan saya ini berkunjung ke Semarang, ya, atasan saya ini orang non muslim. Nah, saya ini tetaplah, kita sebagai orang muslim itu tetap harus menyambut dengan baik gitu kan, tetap harus berperilaku baik terhadap orang-orang non muslim. Tatkala atasan saya ini ke Semarang, saya ini sering tanya-tanya tentang Bali itu seperti apa gitu kan, bagaimana kondisi di sana dan lain sebagainya. Suatu ketika atasan saya ini, karena dia non muslim, dia ini berbicara mengenai peribadahan di Bali itu. Afwan, saya itu lupa, orang ini, atasan saya ini agamanya itu kalau nggak salah antara Hindu atau Buddha, saya itu lupa. Pokoknya yang saya ingat, dia ini berbicara mengenai ibadahnya waktu itu, ya, dia lagi curhat gitu. Jadi yang saya ingat itu, tatkala ada orang mati atau keluarganya yang mati, meninggal dunia, itu ada kayak kalau di sini kita ini sajen, ya, kayak makanan gitu, makanan kesukaan orang itu, ya, terus ada buah-buahan di situ, ya, terus ditaruhlah di suatu tempat yang dimana itu merupakan tempat orang tersebut mati. Jadi gimana ya, kalau di acaranya mereka itu ada acara ngaben, ya, ngaben bukan ngeben, ngaben itu pembakaran mayat, ya. Jadi kalau saya nggak salah nih ya Pak, ini soalnya juga bukan agama saya. Jadi mayat itu dibakar, abunya, serbuknya itu dijadiin satu di sebuah wadah, ya. Terus mereka si keluarga ini menyimpan sebuah wadah ini di tempat penyimpanan, entah itu ada dalam masyarakat umum ataupun ada yang di rumahnya katanya, ya, ada yang menyimpan di rumahnya. Nah, atasan saya ini ada keluarganya yang meninggal, serbuknya itu atau abunya itu disimpanlah di rumahnya di sebuah tempat. Nah, setiap
beberapa hari sekali atau beberapa pekan sekali, pokoknya itu tuh keluarga itu menyiapkan tadi itu sajen itu, makanan, terus ada buah-buahan itu dan lain sebagainya. Nah, karena di sini atasan saya ini juga umurnya ini nggak beda jauh sama saya ya. Beliau ini umur ya hampir mendekati 30 lah, 20-an. Nggak beda jauh sama saya. Jadi sifatnya ini ya masih sifat-sifat anak muda pada umumnya gitu. Tatkala saya nanya, "Loh, Pak, kayak gitu makanannya nggak basi apa?" gitu. Itu makannya nanti emang habis sendiri apa? Kan saya kayak penasaran tuh. Itu makannya terus kayak gimana gitu makanannya. Jadi gini, Mas. Kita menaruh makanan di situ, kita doakan makanan itu. Nah, ketika kita sudah doakan, kita makan makanan itu. Kan kayak gitu. Saya pikir kayak ini konsepnya gimana gitu kan. Ya, itu konsep mereka sendiri-sendiri. Tapi itu juga ternyata itu kan tatkala itu kan kita lagi berkumpul ya. Jadi ada teman-teman yang muslim juga di situ. Itu ada juga teman saya yang muslim itu, dia cerita juga keluarganya tuh orang Bali juga. Jadi ada yang naruh kayak gitu dimakan sendiri juga gitu, Pak. Modelnya dimakan sendiri. Akhirnya mereka makan sendiri. Jadi memang pada akhirnya mereka makan sendiri yang seperti itu. Nah, singkat setelah itu kejadian cerita tersebut tuh 3-4 bulan yang lalu lah. Nah, beberapa bulan setelah itu ada teman saya orang Islam ini, teman saya di kerjaan juga, surat ke saya bahwasannya dia itu minta pendapat saya. "Mas, aku minta pendapat," gitu. Saya bilang, "Apa, gimana?" gitu. Setiap kali saya pulang ke kampung, ya, kampung saya ini kampung yang benar-benar Islamnya kental lah di situ. Islamnya kental banget di situ. Nah, itu tuh ada upacara peribadatan yang hampir sama si siapa? Si atasannya jenengan itu, Mas, gitu. Itu kira-kira gimana ya? Gitu. Kan saya langsung di situ jujur, Pak, saya langsung lah kok kayak gini gitu. Saya nanya, "Itu yang ngelakuin orang Islam?" "Iya, orang Islam," gitu. Terus saya nanya, "Terus modelnya gimana?" Jadi gini, Pak, kalau saya nggak salah dengar ya, kalau saya nggak salah ingat juga, setiap 40 hari sekali itu di kuburannya itu ditaruh sajen itu. Ya, ada makanan lah, terus makanan kesukaannya orang itu, ada ayam mungkin dan sebagainya, dan tidak kalah lupa lagi ada rokok Samsu. Loh, beneran ini, Pak, beneran ini ada rokok Samsu di sini. Saya tanya di situ, terus yang ngabisin siapa gitu kan? Kalau di sini modelnya bukan kita yang ngabisin, tapi dibiarin di sana sampai membusuk. Iya, membusuk gitu. Jadi itu namanya nggak mubazir gitu. Ya, saya kurang tahu, makanya saya tanya gitu. Nah, karena si teman saya ini dia itu merupakan Islam, orang Islam juga, dan dia merupakan perokok juga. Dia nanya, "Kalau misalnya rokoknya saya ambil gimana ya, Mas?" Kan saya bingung di sini ya, Pak. Saya mau bilang, "Boleh, nggak apa-apa, daripada mubazir, tapi ya gimana gitu." Gini, yang sangat disayangkan di sini bukan perihal, kita nggak bicara perihal rokoknya ya, itu urusan dia sama rokoknya. Tapi yang sangat disayangkan di sini tentang pertama, kenapa masih adanya acara tersebut yang kayak gitu di sekitar kita, ya. Atau saya tanya dari hati ke hati kepada bapak-bapak di sini, kira-kira acara tersebut bagaimana, Pak? Atau mungkin di sini ada yang setuju sama acara tersebut? Kalau ada yang setuju berarti ya saya nyuwun sewu lah. Gini, Pak,
pernah disampaikan ya, pernah disampaikan kalau nggak salah sama, saya lupa ya waktu itu, antara Ustadz Zidan atau Ustadz Rohmat waktu itu. Ya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka apa namanya, termasuk dari golongan kaum tersebut. Nah itu landasannya, pertamanya balik lagi saya cerita yang tadi sebelumnya, itu merupakan ibadah dari suatu kaum, menyerupai suatu kaum maka termasuk dari golongan kaum tersebut. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kita ini udah punya ibadah sendiri, ya. Janganlah dicampur-campur. Kan kayak gitu ya, Pak. Udah ada ibadahnya sendiri, nggak usah dicampur-campur. Kalau gini, Pak, semisalkan di Al-Quran itu ada, atau di hadisnya itu ada, ya, Rasulullah SAW dulu ketika Khadijah mati, radhiyallahu anha, ketika beliau mati, langsung Rasulullah SAW nyiapin sajen di situ, ya. Atau ketika cucu Nabi SAW itu mati, beliau nyiapin sajen di situ. Saya bakal ngikutin kok, Pak. Atau di Al-Quran ada, ya, barang siapa yang keluarganya mati, sediakanlah samsu di situ. Saya insya Allah bakal ngikutin di situ. Tapi kan di sini kan nggak ada. Di Al-Quran kita cari, di hadis kita cari, gitu. Kan nggak ada di sini. Maka dari itu, tatkala tujuan kita ini surganya Allah, ya kita ikutinlah Al-Quran sama hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi gini, Pak, adanya kesalahan-kesalahan tersebut yang ada dalam lingkup masyarakat, itu sebenarnya saya kasihan, Pak. Mereka ini saudara Islam, se-Islam kita loh, Pak. Ya kan, Pak? Mereka ini saudara Islam kita. Mereka ini orang Indonesia itu suka akan ibadah sebenarnya. Ya kan, Pak? Suka banget sama yang namanya ibadah. Tapi ibadahnya ini harus benar, gitu kan. Kalau misalnya orang yang ditinggal mati ini emang sayang sama keluarganya yang mati, monggo dibagiin dulu. Tip, sambil saya ansinin pelan-pelan. Kalau semisalnya orang yang ditinggal mati, keluarga, kerabat yang ditinggal mati ini adalah mereka-mereka yang sayang sama mayit tersebut, ya, kita bisa pakai cara lain. Kita bisa doakan, kita bisa kirim istighfar, kita bisa yang paling bukan yang paling hebat juga, atau kita bisa bersedekah atas nama orang yang meninggal tersebut. Kita punya uang banyak, kita titipin rezeki yang banyak, kita bangunlah masjid di situ, ya, atas nama orang tersebut. Bisa nggak, Pak? Sangat bisa sekali, dan itu malah pahalanya benar-benar mengalir. Insya Allah benar-benar sampai ke orang tersebut. Nggak harus nyiapin yang tadi itu, gitu loh. Nggak harus nyiapin itu, malah kita
mubazir kan, yang seperti itu. Nah, kenapa masih ada hal-hal yang seperti demikian? Kenapa Pak kira-kira masih ada hal yang seperti demikian? Karena landasannya aja kita udah salah gitu. Landasan dalam beragama kita ini ibaratkan sebuah pohon Pak. Ibaratkan sebuah pohon. Itu kalau pohonnya besar tapi akarnya kecil, kira-kira gimana Pak? Ada angin dikit mesti roboh, ya kan? Tapi tatkala pohonnya besar tapi akarnya merambah sampai kemana-mana, akarnya dalam, itu insya Allah pohonnya kuat, nggak bakal roboh. Nah, sekarang yang dipertanyakan ini akarnya ini itu apa? Akar dalam beragama, landasan dalam beragama. Biar ketika ada badai, ya, ketika ada badai itu pohon ini bisa tetap, yaitu apa? Tauhid. Tauhid, ya. Tauhid itu apa Pak? Atau gampangannya la ilaha illallah. Itu tiada Tuhan selain Allah gitu. Ketika kita udah benar-benar mentauhidkan Allah, kita percaya bahwasannya nggak ada Tuhan selain Allah, pasti kita cuman akan menjalankan apa-apa yang disuruh oleh atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin kita mentaati Rasulnya, kita taati Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya berpatokan kepada hadis dan kepada Al-Quran dan hadis, kan kayak gitu. Tapi tatkala kita belum sepenuhnya mencintai atau memahami makna tauhid sesungguhnya, ya kita bakal apa ini? Bakal goyang tatkala terterpa angin, gitu kan Pak? Yang ini ngajak ke sini, kita ikut ke sini. Ya, yang ini ada angin ke kanan, kita ikut ke kanan. Kita itu nggak jelas. Karena apa? Karena akar kita nggak kuat di sini. Tauhid kita belum kuat. Tapi tatkala tauhid kita dah kuat, mau angin yang kayak gimana goyangin pohon itu, ya kita bakal tetap. Karena apa? Karena tauhid kita kuat. Mau orang bilang, "Bu, ya kamu tuh kalau sayang sama keluargamu tuh kasih makanan ke kuburannya." Nah, kalau ada yang kayak gitu-gitu kita enggak. Ya enggak kayak gitu. Allah saya enggak nyuruh kok, Tuhan saya enggak nyuruh kok, Nabi saya enggak nyuruh kok kayak gitu. Itu kalau tauhid kita udah tetap kayak gitu loh. Permisalan aja Pak. Permisalan. Kenapa sih tauhid itu harus tetap, harus kuat? Jadi gini Pak, kita ini sebagai umat Islam, Bapak, Ibu-ibu, harus mempunyai tauhid dulu yang yang kuat. Kenapa? Bahkan itu sebelum belajar ke yang lainnya, kita harus belajar dasarnya dulu, tauhidnya dulu. Soalnya Nabi kita Muhammad SAW itu sebelum beliau ini mendakwahkan mengenai hukum ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, atau halal haram, beliau itu mendakwahkan tentang tauhid dulu ke para sahabatnya. Yang pertama apa? Tauhidnya dulu beliau dakwahkan. Supaya apa? Supaya para sahabatnya ini mencintai penciptanya dulu, mencintai yang buat aturannya sebelum beliau menyampaikan apa aturan-aturannya. Ibaratkan gini Pak, bapak-bapak di sini atau ibu-ibu di sini mau nggak? Misalkan ada seseorang yang bapak-bapak atau ibu-ibu ini nggak kenal, ketemu di jalan, mbok yo kowe nafkahi aku gelem pora. Kira-kira mau nggak Pak? Kan nggak. Tapi tatkala bapak-bapak atau ibu-ibu ini udah cinta sama pasangannya, disuruh nafkahi, kira-kira mau nggak Pak? Mau. Disuruh beliin ini, Pak, ibu ngomong, Pak, bu aku tuh kok ke lipstik, kan mau mesti kan.
Pak, mbok aku tuh kok ke kebutuhan rumah tangga. Tatkala ada perintahnya, bapak-bapak udah mencintai ibu-ibunya, makanya mau. Intinya apa? Mencintai dulu. Nah, kita ini nggak bakalan bisa mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sebelum kita mencintai dulu. Itu landasannya. Kita harus mencintai dulu. Kita harus mentauhidkan dulu. Paham nggih Bapak Ibu-ibu? Nah, di sini Pak, kenapa saya membahas mengenai tauhid ini? Karena semakin kesini itu usaha kaum non muslim terhadap untuk memecah belah umat, untuk menggoyahkan tauhid umat Islam ini semakin masif, semakin besar mereka ini usahanya. Sadar nggak sadar kita perhatikan itu seperti itu Pak, semakin kuat usaha orang-orang non muslim untuk menggoyahkan keimanan orang-orang Islam, orang-orang muslim itu semakin kesini semakin kuat. Ya, ada yang bilang semua agama itu sama aja, ya enggak Pak? Nah, kita tuh mbok ya apa namanya, yang netral-netral aja lah, jangan fanatik dalam beragama, semua agama sama aja. Mbok ya kamu tuh toleran, ya mbok ya kamu tuh ngucapin selamat hari raya aku, kan kayak gitu Pak. Cuman ngucapin aja. Yang perlu diingat Pak, kita masuk Islam melalui lisan, ya enggak Pak? Asyhadu alla ilaha illallah. Kita masuk Islam melalui Islam, dan kita juga bisa keluar dari Islam juga melalui lisan. Selamat ya, selamat hari rayamu gitu. Selamat Natal misalnya. Bisa kita keluar Islam secara nggak langsung, kita mengucapkan selamat ya Tuhanmu ke entes ngelairke gitu, Tuhanmu punya anak, kan kayak gitu Pak. Nah ini makanya dari itu tauhidnya harus dikuatkan dulu. Kita ini paham Pak bahwasannya ada yang masih belum tahu surah Al-Kafirun. Insya Allah udah pada tahu semua kan surah Al-Kafirun. Tapi masih banyak yang belum ngerti, belum bisa memahami surah tersebut. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya apa Pak? Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Qul, katakanlah Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Ya, apa? Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam disuruh mengatakan, disuruh sama Allah ya. Tatkala surah itu turun, Al-Kafirun itu turun, ayat pertamanya, Qul ya ayyuhal kafirun. Kita bahas pelan-pelan. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Tapi tatkala ketika kita di Indonesia Pak, kita bilang wahai orang-orang kafir. Yang jadi permasalahan kan orang-orang kafirnya langsung marah kan? Ya enggak Pak? Apa harusnya qul ya ayyuhal non muslim atau qul ya ayyuhal Konghucu. Gak bisa kayak gitu Pak. Kan ayatnya udah jelas. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bilang apa? Katakanlah Muhammad apa? Suruhnya Allah apa? Wahai orang-orang kafir. Ya. Dan pada saat itu Pak, Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir. Orang-orang kafir apakah marah pada saat itu? Apakah marah? Weh, aku rak kafir kok. Masa ada yang kayak gitu? Kan enggak. Mereka nerima-nerima aja karena mereka emang menganggap dirinya mereka itu kafir, orang-orang yang tertutup, yang belum dibukakan hatinya.
Kan kayak gitu Pak. Ya mereka malah, iya ini aku orang-orang kafir, mereka malah kayak gitu Pak. Tapi bedanya sama sekarang kan, beda sama sekarang kan, orang-orang sekarang malah loro hati disebut orang-orang kafir. Iya, karena kayak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah polemik di Indonesia ini. Ya, udah kata-kata kafir dihapuslah, ganti apa? Ganti non Muslim. Nah, nanti kalau Dajjal keluar, sininya bukan kafaro, sininya apa? Non Muslim. Ya, nanti Dajjal keluar langsung nyari tukang tato dulu kayaknya. Mbak aku ditato kene. Mereka malah ini mempermasalahkan yang seperti itu. Padahal ini saya ya Pak, saya sebagai umat Muslim, atau semoga Bapak juga seperti ini. Saya ini tatkala dibilang sama orang-orang non Muslim, orang-orang kafir itu, wah orang-orang Islam tuh kita ibaratkan domba-domba yang tersesat, iya kan Pak? Ya, mau diibaratkan domba-domba yang tersesat, monyet-monyet yang tersesat, ya, jangkrik-jangkrik yang tersesat. Silakan aja gitu loh. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu kayak gitu ya silahkan. Tapi agamaku kayak gini gitu loh. Bagi saya kalian itu tetap orang-orang kafir. Jadi jangan diubah-ubah gitu loh. Qul ya ayyuhal kafirun, jangan diubah jadi non muslim. Kan kayak gitu. Kenapa nggak boleh diubah? Yang nyuruh Allah. Balik lagi tadi apa? Mindset. Balik lagi ke tauhid. Tauhidnya kan Pak, tauhidnya kita ikuti perintah-perintah Allah, perintah-perintah Tuhan kita. Kalau yang nyuruh Allah ya udah gitu. Qul ya ayyuhal kafirun di Al-Qur'an kayak gitu, ya udah kalian tetap orang-orang kafir. Terus apa ayat selanjutnya? La a'budu ma ta'budun. Artinya aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Itu menurut tafsirnya sendiri, untuk selamanya, saat ini dan sampai selamanya aku tidak akan menyembah apapun yang kalian sembah. Nah ini Pak, kalau kita di sini benar-benar baca Al-Kafirun, benar-benar memperhatikan artinya, mendalami, menghayati artinya, la a'budu ma ta'budun, aku nggak akan menyembah sampai kapanpun apapun yang kalian sembah. Itu kita insya Allah bakal bisa menjaga tatkala ada polemik-polemik tadi loh. Ya, sampai kapanpun tempat peribadatanku ya di masjid. Kalian mau beribadah di mana terserah kalian. Sampai kapanpun saya ya ini masjid. Gitu. Tapi kan sekarang ada yang dicampur-campur. Bahkan ada umat muslim yang aku mbok ya melu salat ning gereja. Padahal dia punya masjid, padahal kita punya masjid. Kenapa enggak memakmurkan masjidnya dulu? Iya kan? Bahkan ada yang membantu menjaga. Kue misalnya kalian nanti ini deh beribadah, saya tak jagain. Nah itu kan secara nggak langsung kita ikut mendukung peribadatan mereka. Kan seperti itu Pak. Nah padahal tadi tatkala ketika kita tahu paham artinya la a'budu ma ta'budun, aku nggak akan menyembah apa yang kalian sembah. Jadi kayak aku kira gelem melu-melu opo sing mbok lakoke tentang ibadah gitu. Dan sebelum saya lanjut ya Pak, kalau bicara tentang peribadahan, bicara masalah ibadah, kita harus punya pagar Pak, ya kan? Kamu, aku. Tapi beda tatkala kita bicara mengenai sosialisasi. Kita wajib, hukumnya wajib, digarisbawahi malah wajib kita membantu umat non muslim. Itu wajib Pak, sampai kapanpun. Misalnya ada kegiatan gotong royong, kita di sini merupakan kaum
minoritas tanah mas. Ada kita gotong royong misalnya, terus kita berpikiran, kakean wong kafir ning kono, mending ning omah lah, turu lah, ben do kerja. Nah, salah nggak Pak? Salah ya. Ben wong-wong kafir wae sing kerja lah, ben rasa-rasakno, kesel lo. Kan nggak kayak gitu, kita tetap wajib. Ya, contoh lagi kayak gini, kita nggak boleh merayakan Tuhan itu punya anak, ya kan? Nggak boleh. Selamat ya, Tuhan kalian punya anak. Boleh nggak kira-kira Pak? Nggak boleh. Tapi tatkala orang non Muslim atau orang kafir itu punya anak, kita boleh nyelamatin. Selamat ya, kalian punya anak. Kita kasih hadiah, ya. Itu kita boleh Pak. Orang kafir punya anak, selamat, kita selamatin, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tapi kalau Tuhannya yang punya anak, nah itu kita ucapin selamat Tuhan kalian punya anak. Nah, naudzubillahimin dzalik, jangan di iniin. Taib. Ayat selanjutnya, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Kalian tuh nggak bisa, kalian tuh nggak boleh juga nyembah apa yang saya sembah gitu. Karena kita ini udah tahu bahwasannya kalian tatkala kalian nyembah pun kalian nggak bakal fokus sama Tuhan, sama Allah gitu loh. Sekarang gimana bisa fokus? Ya, misalkan akhirnya orang kafir itu menyembah Allah. Allah itu satu, Allah itu esa. Tapi di di agama kalian bilang Allah itu punya anak, Tuhan itu punya anak. Terus gimana? Kan nggak bakal sinkron. Tahun ini, ya wes Allah siji wes. Tahun besok tapi loro ya. Besok meneh telu ya. Masa kayak gitu? Kan nggak bakal bisa, nggak bakal nyambung yang kayak gitu. Makanya wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak bisa menyembah apa yang aku sembah. Kalian bukan penyembah apa yang aku sembah gitu. Wala ana abidum ma'abatum, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian, balik lagi, kalian tidak akan bisa, kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi memang nggak bisa Pak. Kita kan udah pernah bahas masalah ini asbabun nuzulnya bersama Ustadz Falih kalau nggak salah, ya kan Pak? Larangan mengucapkan hari raya kayaknya waktu itu. Ya, asbabun nuzulnya gimana sih? Proses turunnya surah Al-Kafirun itu gimana? Proses turunnya ayat ini kan udah pernah dibahas. Tatkala itu orang kafir mendatangi Nabi Muhammad SAW, negosiasi, oke deh, kamu boleh berdakwah, kita terima dakwahmu, tapi kamu juga harus menerima dakwah kita. Kan kayak gitu. Kita bersama-sama menyembah Tuhanmu selama setahun, tapi tahun depan kamu menyembah Tuhan kita gantian-gantian. Kan kayak gitu. Tapi nggak bisa. Akhirnya turunlah surah ini. Kan kayak gitu. Maka dari itu kita ini harus kokoh mengenai tauhid kita. Nggak lama, kemarin kayaknya ada berita mengenai masih tentang pencampuran agama ya Pak, mengenai suatu pondok pesantren. Kalau Bapak ngelihat berita ini ya, suatu pondok pesantren ada yang mengajarkan salam Yahudi. Ada yang dengar kabarnya Pak, beritanya? Nah, ada yang mengajarkan salam Yahudi ke santri-santrinya. Ya, iklan dulu.
Sambil pelan-pelan saya bahas berita-berita kemarin itu Pak, ada sebuah pondokan pesantren yang pimpinannya itu mengajarkan ke santri-santrinya itu salam Yahudi, diajarkan nyanyi-nyanyi mengenai salam Yahudi. Itu keliru Pak. Masalahnya jangan mencampur adukan peribadahan kan kayak gitu. Tadi kan udah kita baca la a'budu ma ta'budun. Ya, saya nggak akan menyembah sampai kapanpun apa yang kalian sembah gitu. Nah, ini seorang pimpinan pondok pesantren mengajarkan salam Yahudi ke santri-santrinya. Di sini kembali lagi Pak, saya nggak membenci siapapun orang itu, enggak ya, siapapun ustadznya, siapapun pimpinan pondoknya, tanpa mengurangi rasa hormat ke beliau. Saya enggak membenci ke personalnya, tapi saya kurang setuju aja ke pemahamannya gitu kan. Seharusnya yang namanya pimpinan pondok pesantren seharusnya udah hafal surat Al-Kafirun, harusnya udah hafal kan Pak. Masa pimpinan pondok pesantren belum hafal surat Al-Kafirun? Kalah sama Feris. Nah, biar nggak ngantuk Feris, oke? Kalah sama Feris, kalah sama Zidan, kalah sama Rohmat. Ya, pimpinan pondok pesantren harusnya udah hafal Quran surah Al-Kafirun. Kalau dia belum hafal, ya mending Rohmat jadi pimpinannya. Siap Mat? Ya, harusnya udah hafal, harusnya udah menguasai, ya harusnya udah tahu tafsirnya, asbabun nuzulnya, kenapa Al-Kafirun itu turun. Kalau udah hafal, kalau udah menguasai, kalau udah tahu tafsirnya, jangan dicampur adukin pemahamannya. Kan harusnya seperti itu Pak. Ya, balik lagi, saya di sini nggak ada masalah sama pimpinannya. Nggak ada maksud menjelek-jelekan, cuman pemahamannya aja yang mungkin masih keliru. Mungkin di luar pemahaman tersebut mungkin ilmu beliau jauh lebih tinggi daripada saya, tapi mungkin yang perlu dikritisi itu pemahaman yang mengenai Al-Kafirun tadi. Nah, tatkala kita bicara mengenai wah kalau kayak gitu berarti orang Indonesia, orang Muslim Indonesia berarti intoleran lah, nggak toleran lah kalau kayak gitu. Pak, Bu, yang perlu diperhatiin, siapa sih orang yang akhlaknya paling baik sedunia itu siapa? Siapa Pak? Nabi Muhammad SAW. Ya, ada nggak orang di sini di dunia ini yang akhlaknya lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW? Ada? Kan nggak ada Pak. Ya. Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW aja, mana yang kafir ya dianggap kafir, ya mana yang muslim ya muslim. Jadi ada tembok ke atas gitu loh. Tetap Nabi Muhammad tetap toleran, ya kan? Tetap toleran. Kita tahu Nabi kita seperti apa, alaihi salatu wassalam. Ya, tapi kan tetap nggak bisa dicampur adukan yang seperti itu. Tatkala kita bahas masalah toleransi ya Pak, kita tahu Pak, ada kisah waktu zaman kejayaan Islam, khalifahnya dipimpin oleh Umar bin Khattab, ya Pak, dipimpin oleh Umar bin Khattab. Itu di Madinah itu kira-kira ada orang kafir nggak Pak? Ada nggak di Madinah? Ada Pak, ada orang-orang kafir. Tapi apakah diusir mereka? Kan enggak. Toleransi pertama. Bahkan ada orang Majusi di situ ada orang Majusi. Tahu orang Majusi Pak? Ya, orang yang penyembah api ya. Jadi kalau Tuhannya nggak ada, dia nyumat korek. Tuhannya lagi ono. Mati nyumat meneh. Itu dia penyembah api. Orang-orang Majusi. Bahkan di sana ada orang Majusi. Dan sampai apa Pak? Orang Majusi itu nggak pernah diusir. Orang kafir itu nggak pernah diusir. Semuanya berjalan
toleransi kayak gitu. Selama kamu mau beribadah sesuai agama kalian ya silahkan, kita nggak bakal ganggu. Yang penting jangan nyampurin agama kalian ke agama kami. Itu masa pemimpinan Umar bin Khattab loh Pak, radhiyallahu an. Sampai pada akhirnya apa? Orang yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu an siapa Pak? Abu Lu'lu'. Itu orang Majusi. Ya, Abu Lu'lu' itu orang Majusi. Saking udah dijaganya nih ya Pak, saking mereka boleh masuknya. Ya, boleh masuknya ke kota Madinah. Akhirnya apa? Akhirnya sampai orang yang membunuh Umar bin Khattab itu orang Majusi. Itu kan membuktikan bahwasannya apa? Islam itu udah toleran gitu loh. Kita tuh nggak pernah ngusik kalian, mau masuk silahkan ke negeri ini silahkan gitu loh. Bicara toleransi kita tuh nggak kurang-kurang sebenarnya. Sampai apa? Sampai pemimpin kita akhirnya dibunuh sama orang kafir, orang Majusi. Gitu loh Pak. Makanya di sini saya pertegas lagi sebagai penutup, cobalah kita benar-benar pahami apa surah-surah yang kita ini kerap baca gitu, termasuk surat Al-Kafirun ini. Ya, jangan sampai selama ini kita baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'budu. Kita baca berulang-ulang kali tapi kita nggak paham artinya. Tatkala dibacakan surah seperti ini, kita tuh nasihat buat saya sendiri juga. Buat ya sambil dipahami, dihayati. Ya, ayat per ayat, ayat demi ayatnya kita bacakan sambil dihayati. Apalagi kita udah tahu asbabun nuzulnya, surah itu turun, ya. Sambil kita hayati. Oh iya, qul ya ayyuhal kafirun. Waktu itu Nabi Muhammad disuruh oleh Allah, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku nggak akan menyembah apa yang kalian sembah. Jadi kita paham, kita baca, kita paham apa yang kita baca. Gitu ya Pak. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga dengan kajian kali ini kita lebih kuat lagi akar kita, tauhid kita itu. Jadi tatkala banyak polemik-polemik tentang peribadahan yang bentuknya syubhat, ya nggak jelas, ya halal haramnya nggak jelas, kita itu bisa kuat dan kita punya tanggung jawab untuk ikut mendakwahkan ini. Kita tatkala melihat ada saudara kita tadi yang mungkin mereka belum tahu, cobalah kita pelan-pelan kasih tahu, kita kasih paham pelan-pelan Pak, ya pelan-pelan aja gitu. Kita memang bukan ustadz, mungkin beberapa kita memang bukan ustadz, beberapa kita memang bukan pendakwah, tapi ingat Rasulullah SAW, Nabi kita pernah menyampaikan balighu ani walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat gitu, ya. Apabila benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila salah murni dari kesalahan saya pribadi. Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan tersebut. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.